Nanti saya mulai lagi untuk kasus yang ini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan melihat video pembelajaran tentang PP 23 2018 dengan kasus yang namanya kasus Ibu Sri Budiman ya. Beliau adalah pengusaha budidaya ayam ras petelur. Ya. Nah, kalian lihat ke Bismart ya, di Bismart itu saya kembali dulu ke kasusnya. Jadi untuk kasus pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 ini ya. Nah, kalian klik di kasusnya ya. Nah, lalu kalian download kasus PP 23 2018 dan formulir pelaporannya 1770. Nah, nanti seperti ini nih. Terus kalau sudah dibuka ini file yang pertama kasus PP 23 dan yang ini file yang kedua yang 1770. Nah, baiklah kita mulai. Cara ngerjain kasus itu harus paham kasusnya. Kalau nggak paham kasusnya nggak bisa ngerjain gitu. Kalaupun bisa ngerjain cuma bisa ngitung tapi nggak paham maksudnya apa gitu. Jadi kalian itu harus paham kasusnya apa sih yang diminta apa, caranya gimana, strateginya gimana, baru ngerjain, jangan buru-buru ngerjain gitu. Dilihat dulu dari atas sampai bawah gitu ya. Ada formulir apa yang harus diisi segala macam. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu di kasus. Ya. Jadi kasusnya kan PP 23 2018 seperti yang sudah ada di Bismart juga di pertemuan sebelumnya. Teorinya sudah dibahas dengan PowerPoint presentation yang ini gitu ya. Kalian sudah punya juga gitu ya, tarif khusus karena ini adalah pajak UMKM jadi tidak bikin laporan keuangan. Kalau di laporan pembukuan itu tarif umum dia pakai undang-undang PPh. Tapi karena ini tidak semua UMKM itu bikin laporan keuangan sehingga nggak mungkin ketemu laba netonya gitu. Laba neto kan dicari pakai laporan keuangan. Nah, karena yang kalau bisa UMKM juga ikut bayar pajak gitu ya. Jadi dibuatkanlah semacam tarif khusus ya yang nggak pakai laporan keuangan tapi pembukuan yang tidak pakai pembukuan atau cukup dengan pencatatan. Jadi yang dipajaki kalau tarif khusus ini bukan laba neto tapi adalah omset. Karena lebih mudah lah ngitung omset di UMKM daripada ngitung laba neto yang harus pakai pembukuan. Kemungkinan UMKM itu hampir semuanya mungkin tidak bikin pembukuan ya. Jadi yang dipajaki omsetnya. Nah, memerlukan PP khusus yaitu tarif khusus itu tadi PP 23 2018. Marilah kita masuk ke kasusnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalian perhatikan Ibu Sri Budiman ini dia punya kandang ayam. Ayamnya bertelur. Nah, telurnya yang dijual. Jadi bukan jualan ayam tapi jualan telur. Ya. Nah, di bawah ini adalah data omset tahun 2018 sepanjang 1 tahun. Ya. Jadi Januari itu omsetnya itu 200 juta sekian gitu. Februari 145 juta sekian. Nah, omsetnya ini beda-beda tiap bulan. Sehingga total per tahunnya berapa? Tahun 2018 tuh dapat berapa ini? Omsetnya? Berapa nih? 1 miliar. Ya, 1,9 miliar. Betul. Ini masih di bawah berapa ini? 4,8. Nah, masih jauh ya. Nah, ini berarti Bu Sri Budiman boleh pakai PP 23 2018. Ya, masih di bawah masih di bawah 4,8 M. Ya. Nah, ya sudah. 1 Januari, bukan 1 Januari ya, sorry. Di bulan Januari 2018 ya. Omsetnya 200 juta, persennya berapa? 10%-nya 20 juta, 1%-nya 2 juta. 2 juta dibagi 2, 1 juta. 1 jutaan ya. Ya 1 juta lah kira-kira begitu. Dibayarnya kapan paling telat? Tadi saya udah bilang loh. 15 Februari. Ah, betul. Jadi Januari omsetnya kali 0,5% dibayarnya di 15 Februari. Siapa itu tadi, Mbak? Francisca.
Nomor 044 ya? 044. Oke. Ya, jadi yang Januari paling telat 15 Februari. Boleh bayar 1 Februari, boleh, tapi paling telat 15 Februari. Yang Februari paling telat 15 Maret, yang Maret paling telat 15 April gitu. Yang April paling telat 15 Mei seterusnya gitu. Selama ada omset nggak pernah libur bayar pajak gitu. Begitu ya. Nah, ini datanya omsetnya. Lalu ada data-data lain nanti untuk isi SPT ya, itu NPWP, alamat, jenis usaha, ada kelompok usaha ya. Harta, ini ada hartanya juga tahun 2018. Nah, kita dimintain bantuan untuk bikin SPT tahunannya Bu Sri Budiman untuk tahun pajak 2018. Nah, sebelum kita mengisi SPT-nya itu yang pakai 1770 ini, ya orang pribadi kan pakainya 1770 ya untuk SPT tahunannya nih, SPT tahunan PPHW, POP ya. Nah, kita ngelengkapi bikin lampirannya dulu yang ini di peredaran ini, di sheet kedua ini ada peredaran ya. Ada peredaran ya. Nah, seperti ini. Nah, kita isi dulu. Tapi nama wajib pajaknya siapa tadi? Ibu Sri Budiman. Ya udah copy aja lah. Sri Budiman. Ya. Aduh, oke. Nggak bisa, nomor Sri nanti bisa di copy link ya. Sri Budiman gitu ya. Alamatnya tadi ada kok di soal. Nih alamatnya ada nih. Ini alamat. Ya. Alamat. Ya. Bisa dihapus alamatnya yang ini. Ya. Terus NPWP, ada nggak tadi data NPWP? Ya ini ada ya. NPWP-nya itu 09 961 090 2 523 000. Nah, ini dihapus. Nah, gitu. Terus jangan lupa nih, kalian suka lupa nih. Ya, tahun pajaknya nggak diisi. Tahun pajaknya berapa tadi? Tahun pajak berapa? Halo. 2018. Oke, siapa Mas yang jawab tuh Mas? Muhammad Fakih. Ya, Fakih. 2018. Berarti ngerjainnya ini tahun berapa? Ngerjainnya ini nanti. Kalau tahun pajak 2014 berarti ngerjainnya SPT tahunannya tahun 2019. Nah, di 2019 ngerjainnya. Siapa itu Mbak? Dina Margiana, Pak. Nomor 065. 065 ya. Jadi 2018 19 4 2 6 4 3 5. Oke. Terus ya udah di bulan Januari ini, sorry ini saya hapus dulu deh biar anu ya, biar rapi. Ini bisa dihapus rame-rame kok. 1, 2, 3, dipencet kontrol ya. Nah, delete. Nah, jadi rapi toh. Di sini Januari, di sini Februari. Biasanya bisa ditarik. Oh, nggak bisa ya. Balik lagi Januari. Maret kok nggak bisa ya? Harusnya bisa ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jumlahnya berapa ya? Kita tarik aja dari sini. Nah, ini loh, jumlahnya ini. Ya. Bisa sama dengan 200 juta, ini tarik juga. Nah, gitu. Ya. Tarik, terus dijumlah. Ya, ini juga bisa deh, tapi nggak usah ditulis. Kalian dari sini aja begini ya. Nah, udah tarik deh. Sama ya. Nah,
Nah, ini sama jumlahnya mestinya. Kalau nggak salah hitung sama 91.300 sama ya. Oke. Nah, di sini dikalikan berapa? Omsetnya itu berapa? Omsetnya, tarifnya berapa tadi? 0,5%. Nah, 0,5%. Nah, gitu loh. Tiap bulan sama. Ya udah nih kali ini. 200 juta kali 0,5%. Tadi yang bilang 0,5% siapa ya? Damar, Pak. Damar. Kenapa begini? 200 juta kali 0,5%. Semeter. Del. Ini bukan general number. Oh, 0,5%. Hampir dikaliin sih. Aku bingung deh. Sama dengan Mungkin itu komanya pakai titik, Pak. bisa jadi ini. Betul juga. 5%, Pak. 200 juta. Enggak, itu yang 0,5%, Pak. Ini harusnya titik ini. Tapi begini, gini. Coba deh, mudah-mudahan bener. Nggak mau dia. Gini. Dengan mudah-mudahan bener ya. Nah, ya bener nih. Betul. Siapa itu yang ngasih tahu tadi? Damar, Pak. Damar. Oke, Dam, betul Dam. Jadi ini harusnya bukan koma tapi titik ya. Terus ini nggak usah pakai koma-komaan belakang lah. Ya. Desimalnya buang aja. Nah, inilah pajak yang harus dia bayar tiap bulan. Ya. Paling telat tanggal 15 bulan setelahnya ya. Yang dijumlah yang ini aja. Nah, berarti total dia dalam 1 tahun membayar berapa nih? 9,9 juta dari penjumlahan tiap bulan ini. Masa sih nggak mau sih, keberatan ya. Omset 1,9 M, masa bayar 9 juta nggak mau ya. Oke, nah ini kan ingat tahun 2018 ya. Nah di sini pasti tanda tangannya kapan? Di tahun berapa tanda tangannya? Pengen tahu tanda tangannya di tahun berapa kira-kira? Bukan kira-kira sih pasti ya. Kita sepakat aja lah. Dia kan mau laporan paling telat kapan? Bu Sri Budiman ini laporan paling telat kapan untuk tahun pajak 2014? Dia orang pribadi. Paling telat kapan? Maret apa April? Maret. Ya, aja lah kira-kira tanggal berapa gitu. Biar sama gitu. Maret ya. Nah, ini Maret. Tanggal berapa? Jangan 31 lah, mepet. 29 ya? Ya, Pak. 29 bulan 3 2021. Kok 2021 sih? Kalau tahun 2018 ini tahun berapa di sini berarti? 19. gitu kan, ngurusin pajak 2018 tuh di 2019 gitu. Ya udah tanda tangan ya. Tanda tangan nggak boleh nggak tanda tangan karena nanti nggak sah. Jangan lupa Bu Sri Budiman suruh tanda tangan di sini gitu. Dah ini jadi nih. Jadi lampirannya. Nah, sekarang berdasarkan ini ya, kita laporan ya. Laporan tuh tanggal 29 tadi. Ya, laporan tuh pakai ini gitu. Ya. Pakai tuh formulir 1770. Kalau badan 1771. Tapi karena ini orang pribadi 1770. Ya, SPT tahunan, PP wajib pajak orang pribadi. Nah, ini tahun berapa nih? Tahun pajaknya 2000 berapa? 2018. Tahun 2014, betul ya. Bulan 01 berapa? 18 sampai 12 sampai Desember ya. 1 2 18 gitu. Ya. Tidak pembukuan, tidak juga norma. Ya, tidak ada pembetulan ya. NPWP-nya berapa tadi? Sorry, kok nggak situ sih. NPWP-nya di copy aja lah.
Mana tadi ya PWP ya? Nah ini dia. Copy aja ke sini. Pas. Nah, Sri Budiman. Nah, jenis usaha pekerjaan ada kok di soal. Sorry, kenapa sih buka ini dulu? Ya, di soalnya apa? Ini loh. Jenis usaha pekerjaan budidaya ras ayam ini cukup nggak ya? Coba kita lihat. Nah, ini ada KLU, KLU-nya dulu aja diisi, KLU. KLU-nya 01462. Ngelihat KLU ada ya, ini given aja. Itu ada budidaya ayam ras petelur tadi ada, itu KLU-nya. Berapa tadi? 01462. 01462. Ini kepanjangan, nggak bisa. Ayam telur aja. Nah, gitu. Telepon ada nggak? Nggak ada nomor telepon, nggak usah diisi datanya. Ya, perubahan data disilang, tidak ada. Ya. Nah, ini semua di-copy dulu, ya, 2018, karena harus diisi komplit di setiap lembar ini yang paling atas, ya, bagian atasnya ini loh, ya, ini diisi 2018, di-copy aja. Ya. Sorry. Buka sama semua. Yang atas harus diisi semua dengan lengkap. Kalau nggak lengkap, tidak valid, berarti tidak bisa untuk laporan. Gitu. Ya. 0118 ya, kalian harus isi semua. Ini sebelum ngisi tengah-tengahnya itu kalian harus ngisi ininya dulu ya, yang bagian atasnya dulu, karena kalau nggak nanti lupa, malah nggak isi, nanti malah nggak valid gitu ya. Terus NPWP diisi semua tuh, bagian atas, pokoknya di setiap lembar bagian atas harus komplit. Nah, seperti itu. Lalu nama. Nah, kayak gini. Dah, yang atas sudah semua berarti ya. Yang paling lengkap memang halaman ini. Yang paling depan 1770 formulir awal ya. Formulir yang paling depan ya. Ini yang pokoknya. Nah, karena dia pajaknya final, halaman ini akan kosong semua. Ya, yang tengah-tengah nanti cuman ngisi di halaman 1773 dan 1774. Kalau yang pembukuan di sini keluar semua ya, ada isinya semua. Tapi itu nanti untuk badan kita lengkapi. Itu ya. Nah, sekarang yang orang pribadi yang pakai PP23 dulu. Nah, di halaman yang paling depan formulir induk ini paling depan ya. Nggak cuman yang di atas tapi paling bawah juga harus diisi gitu ya. Ya, karena ini ada tanda tangan, di sini wajib pajaknya harus disilang, bukan pakai kuasa. Tanggalnya berapa tadi? Ingat, kita laporan tanggal berapa tadi? 29. Ingat nggak? Ya, oke, 29 ya, 29 Maret nih. Di sini tanggal 29/03/2000 berapa? 18, 19 karena lapor. Ya, nama lengkap bisa ambil dari atas. Jangan sampai lupa nih halaman pertama, khusus halaman pertama ada atas bawah. Ya, kalau yang halaman lain cuman atas saja. Ya, untuk datanya ini. Ya, terus harus tanda tangan juga. Nggak boleh nggak diisi tanda tangan. Harus ada tanda tangannya. Ya, Sri
Budiman PTD. Nah, ini nggak boleh lupa, nggak boleh kosong. Suruh tanda tangan ibunya. Ya. Dah, kalau ini udah selesai, baru kita ngisi hitung-hitungannya gitu. Jadi pertama itu masukan dari saya, nasihat dari saya, kalau ngisi SPT itu tolong diisi dulu yang data-data begini gitu. Yang di atas ini ya. Tuh, bagian atas. Bagian atas, bagian atas. Nanti kalau nggak biasanya lupa. Ya. Nah sekarang karena tidak ada hitung-hitungan pembukuan, pajaknya jadi gampang gitu loh. Ya. Nah, tadi PP23 itu pajak final apa nggak final tadi? Final, Pak. Ya, final ya. Nah, kalau final tuh langsung ke 1773. Nih, langsung di 1773. Ini apa nih bagian A nih tulisannya nih. Penghasilan yang apa? Dikenakan Kenalan pajak final. Nah, final atau bersifat final. Nah, dari bagian A itu ada poin 1 sampai 16. Kita lihat dari satu-satu. Bunga deposito bukan, bunga penjualan saham enggak, hadiah undian enggak, pesangon enggak, honor enggak, pengalihan hak enggak, bangunan, sewa, usaha, penyalur juga enggak, bunga enggak, penghasilan dividen enggak, penghasilan istri satu pemberi kerja juga enggak. Berarti nomor berapa nih? Nomor berapa nih? 11. 16. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, di sini kita lihat dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Kan sudah ada lampiran yang ini loh, yang kita bikin nih loh. Ini di peredaran gitu. Nah, berapa total? Berapa total? Berapa penghasilan yang dikenakan pajak final berapa? 1,9 M. 1,9 M. Di sini 1,9 M. Ya. Sebentar. Caranya yang gampang. Klik kanan. Sorry. Nah, di sini berarti. Paste angka doang. Angka doang. Angka doang tuh. Ah. Nggak bisa. Paste link berarti. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi angka ini 1992882. Ini yang kolom yang dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Berarti PPh terutangnya berapa? 0,5%-nya, yaitu mana? 9,964. Udah cuma mindahin ini doang. Nah, yang atas kan kosong semua. Ya sudah, dijumlah ya cuman itu angkanya. Ya, sorry. Ini dijumlah ya cuman ini angkanya. Nah. Enter. Sorry. Kenapa nggak ada isinya? Auto sum sampai sini dong. Nah, gitu. Ya udah, jumlahnya ya cuman ini gitu. Ya. Dan satu lagi, ini kan cuman mindahin angka ya, karena kalian sudah bikin ini loh, sudah bikin lampiran ini. Yang diambil angka yang ini, yang jumlah omsetnya sama jumlah berapa ini? 0,5%-nya gitu ya. Nah, sudah jadi. Lalu ngisi yang 1774, kita ngisi harta apa tadi? Harta apa? Harta pada akhir tahun. Nah, di sini di kasusnya hartanya itu yang ini. Nah, ini. Dari tempat tinggal, tempat usaha, dan semuanya ini harus masuk ke sebelah sini ya. Aduh, sorry. Stealing bisa nggak? Oke. Oh, nah, itu ya. Lalu tahun perolehannya sama ya. Sama.
Harga perolehannya juga disamain sama ini. Paste link, copy. Totalnya sama nggak? 337.050. Oh sama. Ya. Keterangan nggak usah diisi. Ya, jumlah bagian A ini JBA 337. Udah selesai. Ya. Terus di save, kalian nge-save-nya jangan asal-asalan ya. Ada formatnya nge-save ya. Bentar. Ya ingat, nge-save-nya jangan asal-asalan. Nih. Save file kalian dengan format 1 pp23 nama nim kelas. Ya. Terus yang kedua, kok ada 1, ada 2 nih, maksudnya apa ini? Oh, ini salah ini. Bentar. Ini bukan 1770 ini. Bukan 1771, tapi 1770. 1770. Nah, gini loh. Cek, kasih enter biar jelas. Kenapa ada 2? Karena memang harus ada 2 file yang diapain? Yang di-upload. Ya, yang mana aja? Yang ini, yang pertama, hitung-hitungan yang kalian buat. Bener nggak? Karena ada formulir peredaran, betul? Ya, itu kasih nama apa gitu tadi ya. Terus yang kedua yang 1770 ini, yang hasil perhitungan ini. Ya. Bukan hasil perhitungan. Setelah menghitung, kalian harus lapor SPT pakai surat ini gitu. Ya. Dan itu tidak ada urusan duit lagi. Karena yang diisi cuma 1773 dan 1774. Kalau PP23 memang cuma kayak begini, gampang ya. Jadi dengan kemudahan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan gitu. Ya. Oke, jadi paham ya, ada 2 file ya yang harus dikirim. Kasusnya yang ada peredaran dan 1770-nya. Makanya perintahnya di Bismart jelas. Ya. Save file kalian dengan format ini PP23, itu berarti yang ada hitung-hitungannya, yang kasusnya itu ada lampirannya itu, form peredaran ya namanya ya. Lalu 1770-nya, PP23 1770 nama nim kelas. Nah, itu diupload di sini gitu nanti. Oke, paham? Ada yang belum paham? Ada pertanyaan? Ini nanti saya upload di YouTube, nanti saya kasih linknya di sini ya, video pembelajarannya. Jadi pas kalian ngerjakan, kalian bisa lihat di YouTube. Begitu? Ada yang masih belum jelas tentang tugas ini? Silakan. Silakan, boleh tanya. Tentang cara ngirimnya, atau nanti ini tadi kalau nggak salah sudah sudah di deadline-nya sudah dibuat mundur minggu depan. Oh, sudah. Oh ya, nggak saya cut off date, saya due date aja 10 Mei. Ya, minggu depan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang kasus ini. Silakan, kalau mau tanya. Mau bertanya, Pak? Boleh. Nama, nomor. Damar Bayu Ramadan, NIM 043. Gimana Mas Damar? Itu untuk format filenya itu Excel atau PDF, Pak? Excel dong. Kalian ngerjakan di Excel dong. Oh, oke, Pak. Ya nanti Terima saya tambahin di sini deh, kalau kalian bingung. Jangan PDF lah. Saya pengen lihat kalian ngerjainnya pakai apaan. Kalau PDF kan saya nggak bisa ngelihat. Saya baik, Pak. file kalian dengan format MS Excel sebagai berikut. Nah ya, dah. Itu kan kalian kan nggak bikin lagi tuh. Semua semua file sudah saya kasih. Kalian kan tinggal ngisi ini kan, iya toh? Iya, Pak. Tinggal ngisi, ini udah ada kok. Kalian kan tinggal download, formulir tadi kosong.
terus kalian lihat YouTube cara ngerjainnya, gampang. Ya, seperti saya ngerjain ini loh. Ini kan kita rekam nih. Nah, kalian bisa lihat nanti di YouTube. Formulir ini kalian nggak bikin lagi, nggak usah khawatir dong. Ya. Oke, jadi nanti di uploadnya Excel ya. Ya, Pak. Ya, nih. Oke, Pak. Dengan format MS Excel sebagai berikut. Ada 2 file. Ya, file yang pertama yang ini, yang kasusnya dan 1770, tapi format penamaannya jangan sampai salah, terus diupload. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Minggu depan kita tetap muka lagi, kemungkinan minggu depan itu kita selesai ya, kemungkinan ya. Ya habis mau kapan lagi? Sebentar. Minggu depan itu tanggal 10. Nah, ini terakhir. Padahal, sebentar. Minggu ini jangan-jangan terakhir. Karena minggu depan tuh kalau nggak salah 13 nih udah ya. Sudah apa? Minggu depan udah libur, Pak, kayaknya. Ya, minggu depan udah libur. Ya udah nanti untuk yang ini, pertemuan 13 nih, nanti saya kasih link video aja ya. Kalian ya, apa namanya, lihat YouTube aja ya. Begitu ya. Sama yang seterusnya ini sampai ada tugas untuk ujian, nanti kalian lihat sendiri. Kalau bisa jangan sampai bolong. Ya, jangan sampai bolong, nanti semua dikerjakan. Nanti lihat aja di mana, di apa namanya, lihat saja di Smart, begitu ya. Dan nanti kalau nggak jelas kalian boleh tanya sama saya, Japri, ya, oke. Boleh di apa namanya, di WA group juga silahkan. Oke, gitu ya. Berarti kemungkinan yang ini pertemuan terakhir kita yang tatap muka, selebihnya nanti lihat YouTube saja. Nanti saya rekam itu pertemuan-pertemuan yang tugas bikin hitung-hitungan itu ya. Kalian dengan mudah lah bisa ngerjakan kalau ada YouTube-nya toh. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan kalau ada. Kalau nggak ada mau saya tutup. Oke, sebentar ya. Jangan keluar dulu karena mau saya stop dulu recordingnya.